itu dikatakan ya bukan dia yang melaporkan. Sehingga kita meraba-raba siapa sih yang melaporkan itu. Apakah itu merupakan tambahan dari kepolisian atau dari beberapa orang yang melaporkan. Ternyata yang melaporkan dengan pasal-pasal itu Jokowi. Pada saat kita melihat foto, itu kan 40 tahun foto itu, Pak. Sejak 1980 sampai sekarang 40 tahun. Tapi nampaknya foto itu baru. Memang saya mengikuti dari awal, jam 9 saya hadir di Polda karena saya dipercaya untuk mengawal mulai klaster pertama, klaster ke-1 ya, klaster pertama. Itu dimulai sekitar setengah 11 sampai setengah 4, itu berapa jam, 5 jam lah atau lebih gitu. Saya melihat di situ memang ada diskusi, ada dialog. Memang awal-awal dibukanya ijazah itu ada di klaster pertama, ya kan? Ada dialog, ya masalah hukum, masalah delik dan sebagainya. Kemudian masalah banyak hal ya, masalah penyitaan, yang pada akhirnya dikembalikan ke ombudsman. Waktu itu ada ombudsman, kalau nggak salah Komnas HAM apa seharusnya ada ya, tapi tidak ada diundang ada Komnas Perempuan dan sebagainya waktu itu. Tapi yang saya tahu ombudsman, dipertanyakan ke ombudsman bagaimana awal-awal si lawyernya Jokowi itu bertahan, dia tidak mau buka dan keberatan karena ini hanya untuk konsumsi pengadilan, bukan digelar perkara. Tapi kami berargumentasi bahwa yang namanya ya, yang dinamakan gelar perkara itu namanya gelar itu ya keseluruhan harus diperlihatkan. Terakhir akhirnya ditanyakan bagaimana ombudsman mengatakan bahwa ini bukan hanya masalah, ya ini pengakuan bahwa ini ada masalah bangsa Indonesia, ini sudah masalah, bukan masalah terlapor, ya kan? Kita disebut di situ pendumas ya, kita itu pendumas ya, yang pelapor itu pendumas karena kami yang ngajukan untuk gelar perkara itu. Ini bukan masalah. Oke, to the point. Pada waktu kami melihat langsung ditunjukkan di situ, saya ada di depan, ya kan? Saya di depan situ karena saya mewakili salah satu tersangka yang tidak hadir. Jadi saya mewakili, saya lihat di depan. Memang saya melihat agak aneh ya di situ itu ada ijazah itu. Yang jelas seperti ijazah itu tidak, kita kan biasanya ijazah itu kan tebal ya. Tebal. Tapi itu tipis saya lihat. Saya melihat ya kan, memang tidak boleh nyentuh dan banyak ada beberapa orang yang mau foto ya dilarang. Anda dari mana? Anda dari mana? Takut dari internal. Dari eksternal maksud saya, dari luar. Ternyata dari polisi juga nggak boleh foto. Kemudian tidak boleh menyentuh. Ya, kami melihat ya ada keanehan di situ. Memang itu foto yang selama ini kita lihat itu yang dikaji, yang diperiksa atau diteliti oleh kawan-kawan dengan Rismond dan sebagainya itu memang itu foto itu. Jadi apa yang selama ini diuji oleh mereka memang itu. Persis itu. Ya. Yang menarik otomatis dong kalau kita mau melihat sesuatu ini benar atau tidak, asli atau tidak, produk dari UGM atau tidak, kita mempertanyakan dokumen pembanding, ijazah pembanding. Kami menanyakan ijazah pembanding. Ada 13 ijazah pembanding. Di situ. Tapi mereka tidak berani membuka, tidak dibuka, makanya tidak ditambahkan.
dengan alasan belum izin pemiliknya. Nah, yang namanya gelar seharusnya pemiliknya dihadirkan dong, iya kan? Supaya terang. Ada 13. Nah, makanya kami tidak berani mengatakan bahwa itu asli dan sebagainya sebelum melihat kawannya seperti Bang Said Didu katakan tadi. Ada 13 itu pembandingnya. Nah, itu statement dari memang itu rekomendasi dari Ombudsman bahwa ini sudah masalah bangsa Indonesia, ini maka harus dibuka di sini, hanya dibuka. Nah, pembukaan segel itu sangat formil ya, jadi betul disegel, ayo digunting bareng-bareng, ya kan, di hadapan kita, karena itu sudah dibungkus oleh laboratorium Ledford menurut mereka. Nah, kemudian hal-hal lagi yang saya boleh tambahkan, kenapa demikian? Buat kami sebagai lawyer, hal ini belum selesai, karena ijazah itu kan tidak sendirian. Ijazah itu kan punya proses. Ada KRS, kemudian hasil studi, ada skripsi, ada yudisium dan sebagainya seperti yang pernah kita ajukan ke PPID UGM. Nah, itu juga kami akan ke depan nanti kami akan tanyakan apakah itu bisa dihadirkan atau tidak. Ya, yang menarik lagi, Ibu Tifa bilang bahwa Ibu Tifa tidak akan tadi disampaikan oleh Bang Refli, tidak akan mau melanjutkan sebelum ijazahnya maupun laporannya ditunjukkan. Ini menarik ini, laporannya ditunjukkan. Ya, hanya ditengahi oleh Bang Refli karena polisi nggak mau mengatakan ya gentleman agreement aja. Nanti setelah Bu Tifa jelaskan, mohon ditunjukkan. Ini ada juga yang mereka itu agak keberatan untuk kita melihat laporannya. Karena Jokowi berkali-kali mengatakan, kami melaporkan peristiwa, bukan orang. Kemudian katakan, dia nggak tahu yang pasal yang hukumannya 32 yang 8 tahun dan 35 yang 12 tahun itu. Ya kan? Itu dikatakan ya bukan dia yang melaporkan itu. Sehingga kita meraba-raba siapa sih yang melaporkan itu. Apakah itu merupakan tambahan dari kepolisian atau dari beberapa orang yang melaporkan. Ternyata yang melaporkan dengan pasal-pasal itu Jokowi. Oh, bohong lagi berarti dia. Laporannya Jokowi yang melaporkan dengan pasal-pasal yang untuk persyaratan penahanan itu. Sedangkan yang lain-lain itu ya 160, kemudian 28 ayat 2 dan sebagainya, 31. Jadi Jokowi itu 31 pencemaran nama baik itu 31, 310, 311, 27A. 27A itu adalah lex spesialis dari 310. Jadi kalau penghinaan itu melalui media elektronik itu masuk ke 27A. Itu diatur seperti. Nah, kita juga kaget. Nah, selama ini dikatakan ada dua hal. Dia tidak melaporkan dengan pasal-pasal IT itu yang 32 dan 35. Yang kedua, dia juga tidak melaporkan orang, tapi peristiwa. Tapi faktanya polisi itu the point aja, manggil si A, si B, si C, si D. Kan nggak mungkin si A, si C, si B kalau itu peristiwa. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan, Bang. Oke. Jadi beberapa hari lalu saya wawancara Bung Alkatiri, ya. Ini ada kutipan dia yang menarik loh soal ijazah ini. Kan semua orang bilang tunjukin aja, selesai urusan. Ini ditanya, mana SIM? Dia bilang, sewa pengacara. Mau menjarakan yang nanya. Mana SIM? Sana tanya tanya Polda yang menerbitkan. Ini kan barang gampang tapi dibikin susah. Dan menarik sekali bahwa ketika Bung Raffi tadi mengatakan, kita nih mau tahu gitu loh, ijazahnya bener apa enggak. Dan ketika ditunjukkan pun, kita nggak yakin tuh bener apa enggak, gimana mau yakin? Cuma ngelihat itu 10 menit bergantian, berdesak-desakan, megang nggak boleh, apalagi disebut observasi, ujian segala macam sebagainya. Nah ini kan coba deh, mungkin Bang Said yang bisa kasih jawaban. Kenapa Bang barang gampang dibikin begitu panjang gitu cerita dramanya? Kalau buat saya, kalau asumsi saya ya, apalagi sempat kemarin terbetik kabar mau mediasi, damai segala macam ya. Kalau saya bertikai dengan orang, saya yakin menang, saya gilas habis, nggak ada urusan.
Apalagi saya masih punya duit, punya jaringan kekuasaan segala macam. Tapi tiba-tiba ada wacana mediasi segala macam sebagainya. Kan berarti dia ragu gitu loh. Dia ragu, gue menang gak nih? Wah ini lawan RRT ini kayaknya begini-begini. Udah kita mediasi sampai tahu beres gitu kan ya. Nah ini coba deh, barangkali Bang Said yang punya pengalaman panjang, gimana sebetulnya kok bisa dramanya panjang begini? Saya boleh nanya juga jadi kan? Wah ini kembali ke Hito deh. Tapi saya tambahkan sedikit dalam perspektif hukumnya ya, biar jangan keliru kita. Yang namanya mediasi atau restoratif justice ya, JC, itu adalah sebuah mekanisme yang biasa saja kalau seandainya terkait dengan delik aduan. Jadi ada seorang yang mengadu, kemudian penegak hukum mengatakan, kamu diadukan. Lalu kita kalian mau damai enggak? Kalau enggak damai, terus gitu. Sehingga konteks mediasi yang kemarin sempat mengemuka ke publik itu konsep mediasi dalam tanda kutip sesungguhnya. Karena proses itu sudah lewat, karena mereka sudah dijadikan tersangka. Kalau belum dijadikan tersangka, bisa jadi kemudian berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri, memang kalau ada delik-delik aduan itu dimediasi terlebih dulu daripada bikin ribet polisi, kan begitu. Cuma yang jadi masalah adalah tidak hanya delik aduan, tetapi delik umum juga pasal 32 dan 35, sehingga mediasi jadi tidak relevan untuk pasal-pasal yang sifatnya delik umum, dan itu lucu di-entertain juga oleh penyidik. Makanya saya katakan kemarin itu, kita nih ngomong apa sih? Kok kita ngomong seolah RRT ini penjahat, hukumannya sama dan koruptor, sampai diancam 12 tahun atas kegiatan mereka. Oke, ada kritik yang keras misalnya. Ya tapi dalam negara demokrasi kan kalau Anda tidak setuju dengan kritik kan Anda tinggal menjawab sesungguhnya. Apalagi ini adalah warga negara bertanya kepada kepala negaranya at that time, kan masih kepala negara sesungguhnya. Karena Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon ini sudah mempermasalahkan ketika beliau, paling tidak yang saya tahu Dr. Tifa sama Roy Suryo sudah mempermasalahkan ketika Jokowi masih jadi presiden. Silakan Puang Saidido tambahkan. Saya sebenarnya hanya ini aja, kan banyak sekali orang yang menghimbau Presiden Jokowi, ya Ibu Mega sendiri ya udahlah, kalau memang punya tunjukin aja lah, ya kan. Hampir semua rakyat Indonesia tuh hanya itu permintaannya, kalau memang punya tunjukin, kecuali memang ingin memenjarakan orang, ya kan. Itu sebenarnya pilihan tadi. Tapi saya dari awal membaca ini tarik ulur aja nih, tarik ulur, nakut-nakutin nanti nasibmu kayak siapa yang di penjara, Gus Nur sama itu Bambang Tri gitulah. Kira-kira ternyata trio ini enggak goyang. Nah, ya itu yang bikin susah sekarang. Kalau dia mau tunjukin, kan trio ini kan menyatakan kalau dia tunjukin, dan itu kan dia dua kemungkinan, ditunjukin dan berbeda dengan yang dianalisis, ya kan Pak? Kalau berbeda dengan analisis ya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Anda punya asli, saya menganalisis yang tidak berbeda, ya kan? Nah, kalau umpamanya sama yang dianalisis dengan yang dipegang, yang dianggap asli, ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan lagi, apakah asli ini benar dibikin tahun itu atau sama dengan yang digunakan pada saat mendaftar gitu kan? Nah, karena yang menjadi publik ini adalah sebenarnya adalah ijazah yang digunakan mendaftar, yang disimpan di rumah. Kalau beda itu bukan itu yang itu yang dimaksud. Nah, kalau sama, kenapa sih susah-susah amat, tunjukin aja, selesai. Ya, itu saya pikir ini jadi saya melihat jiwa ikhlas mengemukakan kebenaran itu hilang dari Joko Widodo gitu loh. Itu yang hilang. Oke, kalau memang benar ada gitu. Kalau itu tidak ada, artinya memang ingin menyembunyikan kebenaran. Itu aja, Pak. Oke, masing-masing 1 menit closing statement ya. Ya sekalian. Iya. Puang Saidido cukup, kemudian Iya.
Cukup. Nah, terakhir Sekalian closing 1 menit statement. ya. Sekalian statement. closing. Iya, closing langsung. Baiklah, ada tadi yang belum saya sampaikan. Pada saat kita melihat foto, itu kan 40 tahun foto itu, Pak. Sejak 1980 sampai sekarang 40 tahun. Tapi nampaknya foto itu baru. Nampaknya ya. Nampaknya baru. Saya pikir foto 20 tahun aja udah usang ya, udah ya. Foto ijazah, maksudnya foto ijazah. Foto yang ada di dalam ijazah itu. Itu kok kayaknya bukan foto, kalau 40 tahun kayak nggak mungkin gitu loh. Ya itu yang ya kita yakin bahwa ijazah yang dimaksud bukan itu sebenarnya. Yang kedua lagi, kalau dengan mudahnya dalam gelar perkara itu menunjukkan seperti itu, Said Didu, kenapa sampai membiarkan orang dihukum 6 tahun? Kalau itu ditunjukkan pada saat di pengadilan waktu itu kan selesai. Tapi pada waktu pengadilan yang dakwaannya, bukan putusannya, dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan kerisuhan ya, keonaran, itu kan kalau orang katakan bohong, aslinya gimana? Aslinya mana? Itu ditunjukkan ijazah, tapi ijazah fotokopi. Padahal dalam perdata pun, kalau dalam persidangan, meskipun fotokopi dileges, aslinya harus dihadirkan. Apalagi ini menyangkut nasib orang. Ya makanya jadi saya meragukan dengan gelar di tengah ditunjukkan. Kenapa tidak ditunjukkan pada waktu sidang Bambang Ti dan Gus Nur, yang mana menyebabkan 2 orang warga negara dihukum 6 tahun. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan percepatan reformasi ini memang benar-benar efektif dan dilakukan dengan profesional dan proporsional, sehingga kepolisian ke depan ini bisa kembali ke kitosnya, kembali ke arah kiblat bangsa. Terima kasih. Iya, sobat dan sekalian, terima kasih kepada 3 narasumber yang kelihatannya sudah mulai terburu-buru akan pergi. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.